Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Semoga Ibu, Bapak, Saudara berada di dalam kondisi yang sehat walafiat, yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, dan siap untuk melanjutkan segala aktivitas di dalam kehidupan pada hari ini. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua pernah mengalami mimpi. Ya, ketika kita tidur, kita bermimpi. Entahkah itu mimpi yang indah, entahkah itu mimpi yang menyeramkan. Pernah ada seorang suami malam hari memandang wajah istrinya. Sang istri sudah tertidur lelap. Sang suami memandang dan berkata dalam hatinya, "Istriku, engkau sungguh cantik. Istriku, engkau begitu rupawan." Dan sang suami ini kemudian tidak dapat menahan, ia mengecup kening istrinya tersebut. "Betapa cantik engkau, istriku." Dikecupnya lah kening istrinya. Apa yang terjadi kemudian membuatnya sangat terkejut. Kenapa? Karena rupa-rupanya sang istri kemudian mengigau, dan di dalam igauannya tersebut sang istri berteriak, "Awas kamu ya, hati-hati!" Tidur lagi. Wah, tentu saja sang suami kaget, tetapi juga merasa lucu. Ada apa ini? Keesokan paginya peristiwa itu diceritakan kepada istrinya, dan istrinya begitu malu dan berkata, "Maaf ya, maaf." Sang suami kemudian berkata, "Sebenarnya kamu tadi malam mimpi apa sih?" "Iya," kata sang istri, "tadi malam aku mimpi naik taksi. Sopir taksinya, waduh, itu nakal, kurang ajar, membicarakan hal-hal yang tidak baik dan mencium kening saya." "Itu kan gua, itu kan aku," kata suaminya. Dan sang istri tertawa, di mimpi itu sopir taksi." Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mimpi apakah yang pernah Ibu, Bapak, Saudara alami? Daniel hidup di tengah-tengah bangsa yang menjunjung tinggi hikmat untuk dapat mengetahui mimpi-mimpi dengan segala rahasianya. Dan oleh karena itu, raja yang berkuasa pada waktu itu memerintahkan kepada semua pegawainya, semua hamba-hambanya, semua bawahannya untuk mencoba melihat, mencoba mengetahui, serta mencoba menafsirkan apa yang diimpikan oleh raja dan artinya apa. Tentu saja semua orang cerdik pandai kebingungan. Mereka bertanya-tanya, "Lah, raja mimpinya apa? Kalau raja mimpinya apa, kami tahu, kami mungkin masih bisa untuk menginformasikan, memberitahukan tafsiran atas mimpi tersebut." Nah, tapi raja sendiri tidak tahu, tidak menginformasikan apa yang diimpikannya.
bagaimana kami mencoba untuk tahu apa yang raja impikan dan apa maknanya? Perintah raja ini membuat seluruh kerajaan menjadi geger. Dan salah seorang pegawai raja menceritakan hal tersebut kepada Daniel. Daniel datang menghadap raja dan berkata, "Aku memiliki Allah yang hidup. Aku memiliki Allah yang menciptakan segala sesuatu. Aku memiliki Allah yang mengetahui segala rahasia. Izinkan aku untuk mencoba menjawab challenge, tantangan yang Tuhan berikan kepada para pejabat istana berdasarkan iman kepada Allah yang hidup." Dan betul, Daniel menceritakan apa yang raja mimpikan dan apa maknanya. Raja menjadi puas, ia memuji Daniel, tetapi lebih daripada itu, raja juga memuji Allah. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan sebagai seorang umat Allah haruslah atau seharusnya memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan dengan kualitas kehidupan mereka yang belum mengalami kasih dan perjumpaan dengan Allah sendiri. Kita sebagai umat Allah mengimani, percaya, dan bahkan mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Allah yang hidup, yang mengetahui segala rahasia. Iman yang sedemikian inilah yang seharusnya kita wujudkan, kita nyatakan dalam hidup sesehari lepas sesehari, sehingga kita memiliki kualitas kehidupan yang baik, berkualitas, dalam arti kita memiliki kecerdasan, kemampuan menganalisis, serta melihat berbagai situasi dan kondisi, dan kemudian mengambil keputusan-keputusan berdasarkan iman kita kepada Allah. Ya, sebagai umat beriman, kita tidak pernah dipanggil untuk hidup seperti seekor kuda yang mengenakan kacamata kuda sehingga tidak dapat melihat kanan dan kiri. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk memperhatikan serta mencoba untuk menganalisis berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita, berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita alami, serta berbagai fenomena yang kita terima, baik ketika kita membaca surat kabar, mendengarkan radio, ataupun ketika membaca berita di media sosial. Kita dipanggil untuk mengetahui apa yang terjadi pada situasi dan kondisi pada hari ini. Kita dipanggil untuk mengerti roh zaman ini. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, ambillah keputusan-keputusan penting, ambillah pilihan-pilihan hidup berdasarkan iman kepada Allah yang hidup, tetapi juga dengan mempertimbangkan
realita, situasi, kondisi, serta fenomena yang ada di sekitar kita, berikut dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Jangan biarkan kita melangkah di dalam dunia ini dengan tindakan-tindakan yang dikatakan sebagai mencobai Tuhan, tetapi baiklah kita melangkah di dunia ini dengan tindakan-tindakan sebagai wujud iman kita kepada Allah yang hidup, Allah yang mengetahui segala rahasia kehidupan, seperti halnya yang Daniel kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan hikmat-Mu untuk dapat mengetahui semangat atau roh zaman ini, sehingga hidup kami betul-betul menjadi kehidupan yang memancarkan, mewujudkan, menyatakan iman kami kepada Kristus Yesus, Sang Anak Allah yang hidup itu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami rindu, biarlah langkah-langkah perjalanan hidup kami rindu, biarlah pilihan-pilihan kehidupan yang kami ambil semuanya adalah langkah iman, bukan justru sebagai tindakan-tindakan yang mencobai Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kami pun rindu bahwa langkah kehidupan kami adalah langkah-langkah kehidupan di dalam hikmat surgawi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, Bapak, Saudara di dalam hikmat surgawi, hikmat dari Allah sendiri, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua dan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Amin.